Dan yang ketiga, ini ya, ini yang mengkhawatirkan buat kita. Kenapa harus ada regulasi tentang penggunaan forklift? Ternyata yang mengupload beberapa videonya di YouTube dan gitar hanya sebagai memainkan gitar, dan saya akan tahu kasus ini dan passion diri. kita akan bahas dulu tentang fakta forklift ya, dari pengalaman saya yang 10 tahun di bisnis konsultan Toyota Forklift di Traktor Nusantara gitu ya. Ternyata ada 3 nih yang berdasarkan pengalaman saya, forklift itu di dunia ya, khususnya di Indonesia gitu ya, khususnya di Indonesia. Fakta yang pertama teman-teman, ternyata forklift itu adalah salah satu material handling equipment support nomor 1 di industri. Jadi saat ini seluruh dunia untuk material handling ya pakai forklift gitu ya, pakai forklift nomor 1 ya. Selain mungkin ada conveyor, terus crane, overhead crane, itu kan material handling juga, tapi nggak banyak ya, nggak banyak. Nah itu yang pertama. Yang kedua, fakta yang kedua ya, ternyata dari beberapa data yang saya olah gitu ya, kebutuhan forklift itu meningkat setiap tahun, terutama di Indonesia. Jadi kebutuhannya berbanding lurus dengan industri, kemajuan industri sebuah negara, dan forklift juga kebutuhannya pasti meningkat. Pasti di mana ada pabrik, di situ ada forklift tuh. Gitu ya. Jadi kebutuhan forklift selalu meningkat. Dan yang ketiga, ini ya, ini yang mengkhawatirkan buat kita. Kenapa harus ada regulasi tentang penggunaan forklift? Ternyata forklift ini adalah pembunuh nomor 1 di industri loh. Ya. Jadi kecelakaan-kecelakaan yang di industri itu banyaknya penyebabnya adalah kecelakaan forklift. Ini faktanya. Kang, mana coba datanya, ada nggak? Sebentar. Ini datanya teman-teman. Ini data dari ingwoodresearch.com. Jadi dia meriset. Bahwa kebutuhan forklift di tahun 2017 sampai tahun 2026, berarti di 5 tahun ke depan gitu ya. Kebutuhan forklift terutama di Asia Tenggara, negara-negara yang sedang berkembang itu akan semakin meningkat. Gitu ya, makanya nggak aneh tuh sekarang bermunculan rental forklift, brand-brand forklift yang dulu didominasi sama brand Jepang mungkin gitu ya, sekarang udah brand Cina, brand Korea udah rame tuh gitu ya. Kalau dulu mungkin Jepang sama Eropa, Toyota, Komatsu, Caterpillar gitu ya. Nah sekarang wah udah, mungkin kalau dulu bisa dihitung bisa sampai 10 lah brand-brand yang terkenal. Sekarang masuk ke Indonesia banyak banget gitu ya, banyak banget. Kenapa? Karena kebutuhan forklift akan semakin meningkat. Gitu. Kang, benar nggak sih ternyata forklift itu pembunuh nomor 1 di industri ya? Ini saya ambil dari datanya si safetynumber.ca teman-teman, di dunia mungkin ini ya. Ternyata memang forklift ini banyak kecelakaannya, dan yang terbanyak gitu ya, yang terbanyak adalah manufaktur, pabrik guys, industri. Kang, kenapa mining itu kecil 1,2%? Teman-teman, di mining itu, di pertambangan itu pakai alat berat, itu ketatnya luar biasa. Kita ngakuin lah, kalau saya memang mainnya kan di industri. Di industri itu selain pengawasannya kurang, kesadarannya juga masih rendah tentang penggunaan alat berat. Kalau di mining kenapa kecil? Itu terbukti di mining tuh ketat banget gitu ya. Mulai dari riksa uji, bahkan seorang operatornya juga benar-benar harus. Tapi di manufaktur, di pabrik, gitu ya. Selain pengusahaannya memang, ya pemerintah memang pengawasannya juga kurang gitu ya. Makanya pemerintah memberikan kesempatan buat swasta, salah satunya PJK 3 untuk membantu
menangani tentang syarat-syarat K3 di industri material handling ini. Jadi manufaktur nih paling banyak penyumbangnya itu kecelakaannya itu. Ya. Itu data pertama. Yang kedua, ini dari OSHA.gov gitu ya. OSHA ini sebuah lembaga yang di Amerika tentang safety, teman-teman. Gitu. Hubungannya antara manusia dan bisnis, hubungannya dengan forklift, kecelakaan forklift, keselamatan forklift. Apa sih faktanya? Ini faktanya. Jadi rata-rata ternyata orang klaim karena asuransi kecelakaan forklift itu $41.000. Kalau dikaliin 15.000 itu sekitar 500 juta. Kalau orang kecelakaan forklift per orang tuh. Per orang itu klaim 500 juta loh untuk kecelakaan forklift. Yang kedua, ternyata di Amerika itu 85 sampai 100 orang itu meninggal terlibat kecelakaan forklift tiap tahun. Amerika itu negara maju, tapi kecelakaan forkliftnya juga masih tinggi. Orang meninggal kecelakaan forklift. Yang ketiga, teman-teman, 73% kata si OSHA nih, barang rusak karena kecelakaan forklift. Jadi kalau ada barang rusak, rak jatuh, barang ambruk gitu ya, pasti itu penyebabnya ada urusannya sama si forklift tuh. Wah, udah pasti itu barang rusak, rak jatuh. Forklift pasti salah tuh. Gitu, 73% barang rusak karena forklift. Yang terakhir, ternyata kata si OSHA pun, teman-teman, 70% ya 70% ya 70% kecelakaan forklift itu dapat dikurangi dengan apa? Dengan training berkala. Training. Jadi ini mohon maaf ke beberapa perusahaan yang nggak sadar tentang teranang training ganggu produksi gitu. Padahal ini akan menjadi sebuah gunung es gitu ya, kalau kita istilah safety itu, kecelakaan kerja itu dibiarin aja, tetapi ketika terjadi kecelakaan langsung rame, langsung ribut nih, langsung harus training dan sebagainya.